بسم الله الرحمن الرحيم. والصبح إذا تنفس. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. Amma ba'du. Puji dan syukur pada senantiasa kita ucapkan atas kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Kita tidak bisa terlepas dari rahmat dan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sesaat. Ya. Ini suara cakap ibarat. Ya. Jadi pantaslah kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Kalau kita berterima kasih atau membalas budi pada orang, beriman dengan mengucapkan terima kasih. Ya, kalau kita berterima kasih pada Allah, bagaimana caranya? Terima kasih Allah seperti itu. Ya, dengan cara mensyukuri nikmat yang telah diberikannya. Bagaimana caranya? Apa yang disuruhnya kita kerjakan, apa yang dilarangnya kita tinggalkan, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, selanjutnya terlupa pula kita selawat pada wajah kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hendaknya ya otomatisnya sobina mau nabi awak tulang langsung kita bersolawat. Nah, otomatis apa ya diperintah, yuk bersolawat sama-sama. Dulu tulisan otomatis. Ya, begitu besar perjuangan pengorbanan Nabi kepada umatnya. Nah, perlu bahas kan? Nah, sering kita ulang-ulang. Ikut kelompok laki, ikut tadi ayah nih, apa benar tu? Nah, kalau lagi main-main di luar di kelas, ya. Kalau anak yang baik dia ditegur sekali, dua kali, dah paham ya. Ini dah berkali-kali. Enzi pun dah berjanji tadi, nak lebu ya, simpan. Nak lebu ya, simpan. Nak lebu ya, simpan. Ya. Ini dalam masjid, ya. Sedang acara, juga bisa. Ya. Yang datang tolong dirubah ya. Dirubah. Orang yang bijak itu, anak yang cerdas itu tahu dia menempatkan dirinya. Ini posisi saya di mana sekarang? Di dalam masjid. Jaga adabnya. Ini di depan orang tua. Ini di depan teman. Beda lah. Jangan tahu sudah. Ya, dunia itu tidak datar, bergelombang. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Ya, ada bukit, ada lembah, ada sungai. Ya, bisa terlanjutkan? Ya. Untuk kali ini, apa yang menyampaikan kisah, ya, dua orang remaja, ada pemuda yang berusia 14 tahun dan 13 tahun dalam kisah peperangan perang Badar. Ya. Ya. Yang satu namanya Muaz, ya, yang satu namanya Muawiz. Ya. Nah, konco areknya badu. Dah kan konco areknya. Ya. Mereka ini berdua ini sama-sama bertekad ya ingin membunuh Abu Jahal. Apa namanya? Abu Jahal. Kenal dengan Abu Jahalnya? Tapi tak pernah nengok orang. Kenal nama jadilah. Ya, Abu Jahal ini ya mati dalam perang Badar. Ya. Nah, sebelum dia dipancung kepalanya, tahu dipancung? Nah, dipotong kepala, terpisah kepalanya dengan badan. Ya. Nah, sebelumnya kakinya kena tebas oleh Muaz. Ya, Muawiz, bukan Muaz, Muawiz. Ya, Muawiz yang ditebas pahanya. Ya, awal kisah
Sebelum terjadinya perang Badar, Nabi menyerukan untuk pergi berjihad dalam peperangan, medan perang. Ya, menyerukan untuk berjihad. Jadi sudah banyak orang yang mendaftar, kaum muslimin, sahabat Nabi sudah banyak yang mendaftar, termasuklah dua orang pemuda ini, Muaz dan Muawiz ini. Ya, walaupun usianya masih belia, masih muda, remaja, ya, karena Nabi melihat tubuhnya yang kuat, ya, akhirnya Nabi menerima untuk masuk, ya, berjihad dalam pasukan perang Badar. Ya, tekadnya apa? Siapa yang mencaci, melecehkan Nabi, dia bersumpah kepada Allah akan membunuhnya. Yang utama yang dicari adalah Abu Jahal inilah. Ya, dikisahkan itu yang disebutkan dalam hadis Nabi itu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, menceritakan oleh dalam hadis itu disebutkan Abdurrahman bin Auf, ini sahabat Nabi ini yang terkenal dengan berdagangnya. Abdurrahman bin Auf, ketika dia dalam perang Badar itu berada di tengah-tengah barisan kaum muslimin, ini di tengah-tengah. Ya, lalu datanglah Muaz dari sebelah kanan. Ya, Muaz dulu. Ya, datang dari sebelah kanan. Lalu, ya, mengedipkan matanya kepada Abdurrahman bin Auf dan menyebutkan, ya, tunjukkan kepadaku Abu Jahal. Itu ya, tunjukkan kepadaku Abu Jahal. Ya, apa yang akan engkau lakukan pada dia? Aku mendengar dia mencela, melecehkan, meremehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku bersumpah kepada Allah, aku akan membunuhnya. Kalau tidak, dia mati di tangan ini. Itu tekad aku. Lalu Muawiz datang lagi dari sebelah kiri, Abdurrahman bin Auf. Ya, dia mengatakan hal yang sama juga. Sama-sama dia bertekad. Ya, mengatakan hal yang sama dia seperti Muaz tadi. Ya, lalu memandanglah ya Abdurrahman bin Auf tadi ke tengah-tengah, ya, barisan yang sedang berperang. Nampaklah deh, ya, Abu Jahal tadi di tengah kerumunan peperangan tadi, yang di pagar betis sebanyak 10 barisan. Abu Jahal tadi di pagar betis sebanyak 10 barisan. Nak nampak kalian tingginya. Ya, Abdurrahman bin Auf ini ketika itu dia ingin sekali membela kedua pemuda tadi. Ya, cominya, ya, tapi ini akan terjadi, ya, sesuatu pada mereka berdua ini. Tetapi yang berdua konco arat tadi, ya, seperti anak panah sudah lepas dari busuknya ketika dia melihat Abu Jahal tadi. Walaupun 10 ya lapis, ya, 10 barisan yang akan ditembus oleh pemuda tadi, namun mereka berdua ini sanggup menembusnya sampai dia berhadapan dengan Abu Jahal yang sedang berada di atas kudanya. Ya, lalu dia, ya, apa namanya itu? Menobe lah. Ya, walaupun, ya, ajudannya, yang bodyguard dari Abu Jahal tadi, lalu dia tidak tetap bisa melawannya. Akhirnya sampai pada Abu Jahal dan Muawiz berhasil menebas paha Abu Jahal, ya, dan jatuh tersungkur. Ya, sedangkan Muawiz, ya, sangat kuatnya perlawanannya, tangannya sebelahnya, atau sebelah kiri sebelah kanan, tidak tahu, pokoknya sebelah itu tangannya luka parah, hampir putus. Ya, dia kesusahan untuk lari dari serangan, ya, bodyguard Abu Jahal tadi. Akhirnya tangan tadi dilepaskannya, diputuin bonong. Ya, bagaimana keadaannya? Pokoknya terluka parah. Akhirnya Muawiz ini sampai kepada Rasulullah dan memeluk Rasulullah dan menyampaikan bahwasanya mereka berhasil, ya, menjatuhkan, melumpuhkan Abu Jahal.
Ya, nah, ini kisah ini sangat terkenal dari dalam sejarah Nabawi, ya, sejarah Nabi. Mereka berdua ini berhasil melumpuhkan sebelum dihukum pancung, ya, Abu Jahal ini oleh sahabat Nabi yang lain. Setelah selesai peperangan, Nabi merintahkan para sahabat untuk mencari Abu Jahal. Betul enggak? Ya, yang diceritakan oleh pemuda ini Mu'az ini. Ternyata ditemukan Abu Jahal memang sudah mati. Ya, nah, itulah kisah Mu'az dan Mu'awwiz yang berusia 14 tahun dan 13 tahun yang berhasil melumpuhkan Abu Jahal. Begitu tekadnya. Ya, akhirnya cita-citanya sampai. Sedangkan Mu'awwiz akhirnya tewas bukan di pasukan Abu Jahal. Ya, bodyguard Abu Jahal tadi. Yang berhasil lolos hanya Mu'az yang tangannya sedang terluka parah, akhirnya diputuskannya. Ya, ukurannya ya, kalau orang Arab kan badannya kan besar, ya, besar tegak, ya, akhirnya berhasil. Nah, begitulah tekad sebuah orang pemuda yang gagah berani, yang berhasil menumpas kejahatan. Ya, jadi itu marilah kita contoh keberanian Mu'awwiz dan Mu'az ini dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kini kan ada peperangan, boleh kata tidak ada kan? Nah, tidak mungkin terjadi peperangan, tapi bertekadlah untuk menjadi seorang yang pemberani menegakkan agama Allah. Ya, banyak caranya, banyak jalannya. Apa kelebihan kita? Nah, itu yang kita tonjolkan. Ya, pintar di bidang ilmu, tonjolkan. Ya, banyak menghafal Al-Quran, banyak menghafal hadis. Maghrib malam tadi ada satu orang yang terhafalan, tapi belum tuntas lagi. Dia pandai, tetap semangat, ya, bersabar. Semua itu akan ada hikmahnya. Jangan copik, nak lulusnya tuntas saja, ya, harus bersabar. Ya, sekali tidak lulus, dua kali tidak, yang ketiga kali tidak, esok tidak ada nyetor. Jangan sampai seperti itu. Ya, tidak boleh. Pasti ada hikmah yang diberikan Allah dalam tahapan-tahapan itu. Ya, apa susahnya bagi Allah kan? Dibuatnya ini kita langsung hafal, apa susahnya kan? Kan ya? Pasti ada hikmahnya. Ya, diresapi itu. Ya, pun ya dah. Mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mengapa saya belum? Ya, apa kekurangan saya? Ya, saya tidak doakan sama orang tua, atau minta doakan sama guru kita dan lain sebagainya. Pasti ada hikmah itu. Ya, mudah-mudahan ya apa yang kita usahakan itu ya berilah ibadah di sisi Allah. Ya, ada sebuah kisah seorang anak pesantren, dengarkan, seorang anak pesantren dari sekian banyak itu, dikisahkan oleh gurunya, dari sekian banyak anak itu, ya, ada satu orang anak yang hafalnya lancar itu, ya. Lalu seorang guru ini, ya, memanggil orang tuanya, pasti ada sesuatu ini. Lalu orang tuanya dipanggil, lalu tanya, apa amalan bapak atau ibu, orang tuanya dipanggil, sehingga hafalan anak bapak ini bagus, ya, lancar, ya. Tidak ada katanya, tidak ada, biasa saja. Ditanya terus, didesa terus, akhirnya mengaku, ya, kepada ustadznya itu, saya niatkan untuk anak saya supaya lancar hafalannya, ya, saya puasa sunnah Senin Kamis. Puasa sunnah Senin Kamis, niatkan supaya anak ini hafal, lancar hafalannya. Nah, itu adalah rahasia salah satu, ya. Jadi jangan putus asa. Allah sudah berjanji,
ya akan memudahkannya, dan terbukti di dunia ini sekarang tidak ada satu agama pun di dunia ini, agama selain Islam, yang hafal kitab sucinya masing-masing, kecuali agama Islam yang bisa kita hafal Al-Quran. Terbukti agama lain bisa, ya nggak bisa, paling hanya sebagian bisa dihafal, tapi tidak bisa utuh dihafal. Jadi kalau Al-Quran utuh bisa dihafal oleh orang satu Al-Quran ini dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, bisa. Kalau agama lain nggak bisa. Ya, jadi terbukti. Ya, itu menandakan Allah itu memudahkannya. Yang terasa sulit, payah, baca itu. Dan nah ini untuk motivasi anak kami supaya lebih semangat lagi setelah hafalannya. Ya, dan jangan ugi, tidak ada ruginya. Pasti untung, berlipat ganda, satu hurufnya dibalas 10 kali lipat kebaikan, ya. Nah, ini kami kembali mengimbau anak kami agar lebih semangat lagi menghafalnya, ya. Nah, jadi kok tidak ada ditawarkan yang punya pendahu sudah hadiah dan jangan bonti, dan sudah potong ke jalan itu bonti malah tidak, ya tetap lanjutkan terus, ya. Nah, sampai kapanpun, sampai mati. Ya, kita nanti itu kan tuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat, termasuk menghafal Quran. Ya, membacanya wajib, termasuk ibadah. Dan Demikian saja perbayangan, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi motivasi untuk kita semua, terutama Bapak dan Ibu sendiri. Kalau ada kesalahan yang tidak dari kami sendiri dan yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah, mau punya ceramah ini kan?